Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan bit talibat fi dars al-balaghah wa fi hadha al-yawm سنبدأ أو سنقرأ الدرس في صفحة 19 هذه في موضوع ثالثا النقد. ini insyaallah الدرس الرابع وليس الثالث. هذا هو الدرس الرابع في الصفحة 19 ثالثا النقد. النقد pelajaran kita hari ini adalah an-naqd. Ini istilah yang lain setelah kita sebelumnya mempelajari al-fasahah dan juga al-balaghah. Sekarang an-naqdu. Ini istilah-istilah yang ada di mata pelajaran balaghah. An-naqdu secara bahasa artinya adalah mengkritisi atau menganalisis. An-naqd bisa kita terjemahkan analisis, naqdun. Kita bacakan di sini, sa'aqra' lakunna huna a'id qira'ata an-nassi min jadid. Baca kembali teks yang sudah dibacakan, yang di halaman 16 itu. Yang sebelumnya kita baca lagi min jadid, yakni ulang lagi begitu. Tajid anna alfadhahu fasihatun. Tajid, engkau dapati bahwasanya alfadhahu fasihah. Lafaznya, yakni kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang fasihah, dan sudah kita sebutkan sebelumnya dalam al-fasahah yang awalan itu. Fasih, al-kalimat allati yasta'miluha ar-rasul fasihah wa tarakibahu salimah, dan penyusunannya juga benar. Salimah yakni sahihah. Sahihah yakni bimakna salimah, bimakna sahihah. Wa ma'aniyahu mutabiqatun lil mabadi allati da'a ilaiha al-islam. Nah, ini sesuatu yang baru. Wa ma'aniyahu, dan maknanya, kita ulangi lagi, lafaznya fasihah, susunannya benar, dan maknanya mutabiqatun, sesuai, lil mabadi, terhadap dasar-dasar. Al mabadi jama' min mabda', ini dasar-dasar. Allati da'a ilaiha al-islam, yang Islam mendakwahkan kepadanya. Maknanya, kandungannya itu sesuai dengan dasar-dasar dalam Islam, yang mana Islam mendakwahkan manusia kepadanya. Kita lanjutkan, nuwasil. Kamadalla, yang paling atas sekarang. Kamadalla ala sidqi atifatir rasulil karim. Sebagaimana juga maknanya menunjukkan, dalla yadullu, yakni menunjukkan. Nas tadi menunjukkan ala sidqi, terhadap benarnya. Atifatir rasul. Atifah sama dengan masyair atau syu'ur, perasaan. Sebagaimana menunjukkan benarnya, jujurnya atifah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, perasaan yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam fi tablighid da'wah, dalam menyampaikan dakwah, wa hirsihi ala islamir rum, dan semangat beliau, hirs, yakni keinginan yang benar, yang hirs, semangat beliau terhadap Islamnya Romawi. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam risalahnya itu menampakkan perasaan beliau bahwa beliau sangat menginginkan Romawi masuk Islam. Orang-orang Romawi, orang-orang kalau kita katakan sekarang orang-orang Eropa begitu, masuk Islam. Haitsu, di mana ishtamala ala, nas tadi mencakup, ishtamala ala yang mencakup al-istimalah. Al-istimalah itu seperti dakwah, ini kecondongan gitu. Allati tatamatsalu, yang tergambar. At-tatamatsal yakni tatasawwar, tergambar.
fi anna lahum minal huquq malil muslimin in aslamu. Fi anna lahum, bahwa mereka orang-orang Romawi memiliki lahum minal huquq berupa hak-hak malil muslimin, yang ma di sini sama seperti alladzi. Ma isim mausul, misal alladzi. Alladzi lil muslimin. Ma lil muslimin, yang dimiliki juga oleh kaum muslimin. In aslamu, jika mereka masuk Islam. Ulang lagi. Haitsu ishtamala 'ala al-istimalati allati tatamatsalu fi anna lahum minal huquqi ma lil muslimina in aslamu. Di mana nas tadi, yakni dakwahnya Rasul itu mencakup terhadap dakwah untuk yang tergambar. Istimalah itu apa? Mencari simpati begitu ya, dakwah. Dari kata mala yamilu, condong. Rasul SAW mengharap hal ini dari mereka. Itu tergambar, termasal bahwasanya mereka akan mendapatkan hak sebagaimana haknya kaum muslimin. Tapi syaratnya in aslamu, apabila mereka masuk Islam. Ini makna yang terkandung dalam nas ataupun risalah yang beliau kirim ke Raja Romawi. Artinya yang sedang kita bacakan, yang bicarakan sekarang adalah tidak hanya berfokus pada kalimat dalam nas. Balaghah juga di antara hal yang dikaji adalah tentang maknanya, dan secara khusus itu diistilahkan dengan yang sedang kita baca itu naqd, membahas juga tentang kandungannya. Wat tahdid, dan juga nas dari risalah beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengandung tahdid. Tahdidnya ancaman. Al-mutamatsil, yang tergambar fi qitalihim, pada diperanginya mereka. Kapan? In rafadu al-jizyah, jika mereka menolak membayar jizyah. Artinya, kita ulang lagi dari kamadalla ala sidqi dan seterusnya, diartikan secara global, sebagaimana risalah beliau ini mencakup terhadap perasaan Rasul, yaitu dalam menyampaikan dakwah itu, bahwa beliau ingin sekali Romawi masuk Islam. Dan itu tergambar dalam penyebutan bahwa orang-orang Romawi apabila masuk Islam akan mendapatkan hak sebagaimana kaum muslimin. Tapi juga diancam akan mendapatkan serangan. Artinya akan Rasul SAW menawarkan jizyah dulu. Kalau mau masuk Islam maka bebas, artinya mereka seperti kaum muslimin. Kalau tidak maka bayar jizyah. Kalaupun tidak lagi, di sini ada ancaman, tahdid. Yaitu beliau SAW mengatakan kalau mereka juga tidak mau bayar jizyah setelah tidak mau masuk Islam, maka mereka akan diperangi. Walam ya'tamid, kita lanjutkan di sini. Walam ya'tamidir Rasul fir risalah 'ala suwaril khayaliyah. Dan di dalam risalah, nas risalah beliau itu Rasul tidak berpatokan pada ya'tamid itu bersandar. Rasul SAW dalam risalahnya tidaklah bersandar terhadap aswaril khayaliyah, penggambaran khayal, bukan imajinasi kosong begitu. Rasul ketika mengatakan kalau kalian masuk Islam lah maka kalian mendapatkan hak, itu kenyataan akan seperti itu, bukan iming-iming kosong, bukan penggambaran yang khayal, tapi benar. Dan begitu pula kalau seandainya mereka tidak mau masuk Islam, maka Rasulullah SAW benar-benar akan memerangi mereka. Lianna ad-da'wata, ini yang paling atas ini, tattasilu ittisalan qawiyan bil hayati. Karena dakwah ini erat hubungannya. Tattasil, ini berhubungan, ittisalan qawilan dengan hubungan yang kuat, bil hayati, dengan kehidupan. Artinya kehidupan ini nyata. Kemudian seorang manusia harus masuk Islam. Ketika masuk Islam maka dia akan mendapatkan hak dan dia memiliki kewajiban. Dan kehidupan ini adalah nyata. Maka Rasulullah SAW pun berdakwah dengan hal-hal yang nyata, bukan menjanjikan hal-hal yang dusta kepada manusia. Wa qad akkada ar-Rasulul Karim
al-mabadi allati ishtamalat 'alaiha risalatuhu bil ayatil karimah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menekankan, akkada yu'akkidu, yakni menekankan ataupun menguatkan, al-mabadi, pondasi-pondasi, dasar-dasar yang ishtamalat 'alaiha risalatuhu, yang tercakup pada risalah yang beliau bawa, bil ayatil karimah, dengan ayat yang mulia berikut. Jadi maksudnya adalah ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini adalah pondasi dalam Islam, hal-hal yang harus, yang asas, yang dasar dalam Islam, maka beliau pun menguatkan bahwa ini adalah sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan, maka beliau pun kuatkan apa yang beliau sampaikan dengan ayat. Ayat yang mulia itu berbunyi, penggalan ayatnya berbunyi, qatilul ladzina la yu'minuna billah. Qatilu, perangilah, alladzina la yu'minuna billah, itu orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salisan ini yang barusan Ustadz bacakan, ini adalah naqd. Ini adalah naqd, analisis. Kita mengkajinya, kita membaca ulang. Kemudian kita lihat bagaimana struktur penggunaan kalimat, apa makna yang terkandung. Ini disebut naqd. Ini disebut analisis. Melihat, mengkritisi begitu. Apa sih yang ada pada sebuah tulisan, pada sebuah kalam, pada sebuah risalah, dan seterusnya. Maka ini satu bagian daripada hal-hal yang dikaji dalam ilmu al-balaghah, yaitu an-naqd, yakni menganalisis sebuah tulisan, menganalisis sebuah nas, teks. Itu yang ingin disampaikan di sini. Dan talibat sekalian, sepertinya cukup ini saja yang kita baca hari ini, karena memang mengingat waktu yang terbatas. Mudah-mudahan bisa dipahami. Artinya nanti ada rabi'an dan khamisan kita akan bacakan berikutnya insyaallah. Kita cukupkan hari ini pada salisan an-naqd. Sedikit tapi bisa dipahami, lebih bermanfaat insyaallah daripada banyak tapi sulit dipahami. Wallahu ta'ala alam. Seperti biasa, kalau ada hal yang ingin ditanyakan bisa disampaikan melalui pesan pribadi atau jalur pribadi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa ashkurukunna ala husn al-istima'. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.